Salam bahagia kembali dengan saya Pendeta Fodaroji Pengalaman Bago STH dalam acara Jembatan Pengharapan 5 menit bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan hari ini, orang lain bergantung kepada Anda. Dikatakan seorang dalam perjalanan dari Yerusalem turun menuju Yerikho. Orang yang tidak tersebutkan namanya ini mengalami peristiwa tragis. Bapak Ibu Saudara, setelah dirampok, dipukuli, ditinggal pergi dalam keadaan setengah mati. Banyak orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk menolong dan memberkati orang ini. Namun kesempatan itu disia-siakan. Kecuali seorang dari Samaria yang disebutkan sebagai Samaria yang baik hati. Siapakah yang Tuhan berikan kesempatan pertama menyelamatkan orang yang menderita dan tak berdaya secara ekonomi karena dirampok hartanya, tak berdaya kesehatan tubuhnya dan jiwanya karena terluka atas pukulan yang sadis, baik pukulan tangan maupun pukulan kata-kata dari para penyamun-penyamun tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah para imam, orang Lewi. Inilah orang-orang yang diberikan kesempatan yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ada di dalam bait Allah dan melayani Tuhan sepanjang waktu. Bagaimana dengan Anda? Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yang hari-hari ini kita ada di dalam gereja, ada dalam pelayanan dan menyebutkan kita sebagai hamba Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus yang seharusnya memiliki model, yaitu Yesus Kristus. Adakah kita melakukannya itu? Saya ingin katakan, orang lain tergantung kepada Anda. Anda harus bisa menampilkan kehidupan yang tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 31 dan 32 Lukas pasal 10 ini dikatakan, ternyata mereka hanya datang dan melihat lalu pergi. Mereka itu orang Kristen, bahkan mereka itu para pelayan. Sungguh sangat menyedihkan. Benarlah nubuatan Yesaya dalam Matius pasal 15 ayat 8 berkata demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Orang Samaria itu melewati dan datang lalu membalut luka-luka orang yang tergeletak dan mengangkatnya dan merawatnya sampai pulih. Itu sebabnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana dengan Anda? Mungkinkah ada orang-orang yang setengah mati keadaannya karena kelumpuhan ekonomi dan keuangan di sekitar Anda? Mungkinkah ada orang-orang yang sedang menderita sakit penyakit dan mereka keadaannya setengah mati? Dan itu ada di sekitar Anda. Mungkin itu juga anggota keluarga Anda, anggota gereja Anda. Mungkin itu sekampung dengan Anda. Mereka mengalami keadaannya setengah mati. Mereka membutuhkan Anda. Saat ini, biarkan Tuhan menggerakkan setiap hati kita untuk melihat orang-orang yang di sekitar kita yang keadaannya setengah mati. Orang lain bergantung kepada Anda. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Dikatakan, lalu orang Samaria yang berbaik hati itu berbelas kasihan datang menghampiri orang yang setengah mati itu, mengangkatnya dan membalut luka-lukanya.
merawatnya sampai pulih. Siapakah orang Kristen yang sesungguhnya? Di manakah Tuhan yang sering kita ucapkan? Sementara kita sendiri menjauh dari yang sesungguhnya. Harus kita lakukan. Sebabnya ini adalah kesempatan kita. This is your time. Silakan ambil keputusan. Dan katakan, ini tanggung jawab saya. Ketika engkau melihat orang-orang yang keadaannya setengah mati. Tuhan akan menolong kita. God bless you and see you again. Amin.